Swastiastu. Saya Nita Kusuma. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi mengenai biopestisida dan ionik liquid. Mulai dari pengertiannya, kemudian contoh biopestisida, kemudian ada keuntungan biopestisida, dan pembahasan mengenai ionik liquid itu sendiri. Dimulai dari pengertian biopestisida. Mungkin kita tidak asing dengan istilah biopestisida. Kalau dibagi menjadi dua kata, itu dari kata bio dan pestisida. Atau kita bisa artikan secara harfiah itu sebagai pestisida alami. Atau berbanding terbalik dengan pestisida kimia. Jadi pengertiannya sendiri, biopestisida adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang berkhasiat menghambat pertumbuhan atau perkembangan atau mematikan hama atau penyakit tertentu. Jadi biopestisida ini sifatnya untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan organisme tertentu yang tidak diinginkan atau yang sifatnya sebagai patogen. Biasanya biopestisida itu digunakan dalam bidang perkebunan, kemudian pertanian, sebagai langkah preventif atau langkah pencegahan sebelum terjadinya serangan hama. Namun, di satu sisi petani agak ragu ketika menggunakan biopestisida karena jika dibandingkan dengan pestisida kimia, maka biopestisida ini hasilnya atau efeknya akan lebih lambat dibandingkan dengan pestisida kimia. Namun, jika dibandingkan dengan keuntungannya atau dampak terhadap lingkungannya, maka biopestisida ini akan lebih aman atau safe digunakan jika memperhatikan aspek lingkungan dibandingkan dengan pestisida kimia. Nah, dari contohnya, ada beberapa tanaman yang bermanfaat atau berkhasiat sebagai pestisida alami, atau yang sifatnya yaitu antimikroba. Antimikroba atau tahan terhadap mikroba. Contohnya, seperti sengkeh, kemudian ada limbah, ada lengkuas, bawang merah, dan merah. Jadi beberapa tanaman ini memiliki khasiat sebagai antimikroba. Kemudian beberapa mikroba tertentu yang berperan sebagai antagonistik terhadap patogen, contohnya adalah Pseudomonas, Pseudomonas virescens, dan Bacillus sp. Kemudian efektivitas dari masing-masing bahan dan bahan nabati dan hayati ini tergantung pada jenis sasaran atau jenis hama atau jenis patogennya dan faktor lingkungannya. Jadi ada banyak beberapa tanaman atau tanaman alami yang ada di sekitar kita, misalnya bawang merah yang bisa digunakan sebagai biopestisida pada tanaman-tanaman di rumah. Kemudian, apa keuntungan dari penggunaan biopestisida ini? Tentu dalam satu aspek itu ada keuntungan maupun kerugiannya. Kalau dari segi keuntungan, tentu biopestisida ini akan lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan karena dampak penelusuran efek kepada organisme lain dalam satu lingkungan itu lebih kecil dibandingkan dengan pestisida kimia. Misalnya ketika kita ingin menggunakan pestisida untuk membunuh hama wereng pada pagi, mungkin kalau kimia itu akan membunuh hama wereng dan organisme lainnya. Tidak spesifik. Kalau menggunakan pestisida, penelusuran efek atau efek samping pada organisme lain selain wereng itu akan lebih minimal. Kemudian, senyawa yang terkandung dalam biopestisida akan lebih mudah lurik di alam atau lebih mudah untuk terbiodegradasi di alam dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Kemudian, biopestisida ini tidak menimbulkan resisten sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru pada mikroorganisme. Jadi, resistensinya atau ketahanan terhadap sesuatu patogen itu lebih minim dalam penggunaan biopestisida dibandingkan dengan pestisida kimia yang lebih resisten. Kemudian senyawa dalam biopestisida itu tidak bersifat racun pada manusia, sehingga tidak mengganggu kesehatan pengguna atau petani itu sendiri dan konsumennya mengonsumsi hasil pertanian tersebut. Jadi lebih aman ketika digunakan untuk bertanam dan juga untuk dikonsumsi pestisida ini dibandingkan dengan pestisida kimia.
Kemudian, untuk ionic liquid atau cair ion, ionic liquid ini merupakan senyawa yang terbentuk dari kation atau ion positif dan anion ke ion negatif. Seperti contohnya adalah garam dapur atau memiliki emisinya NaCl. Meskipun demikian, ionic liquid ini memiliki titik lelah yang rendah, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Secara umum, ionic liquid berada pada fase cair dalam ruangan dan tekanan ruangan 21 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Titik lelah dari ionic liquid ini yang rendah disebabkan karena ukuran kation dan anion pembentuknya sangat besar yang menyebabkan ikatan ion menjadi lemah. Sehingga akhirnya ionic liquid ini lebih mudah meleleh. Karena terbentuk sepenuhnya dari karbon dan anion, ionic liquid ini akan memiliki titik uap yang sangat tinggi. Ionic liquid juga memiliki fase cair yang sangat besar, yang menyebabkan senyawa ini tidak mudah membeku atau menguap. Sifat-sifat unik ini membuat ionic liquid ini dijadikan sebagai pelarut dalam industri kimia hijau atau pelarut hijau sebagai pilihan dalam melakukan atau mereaksikan beberapa proses kimia. Jadi itu dia tadi pembahasan mengenai pestisida dan ionic liquid. Terima kasih. Om Santi.